Good morning. Apa kabar semua? Bogor hujan pagi hari ini. Di Jakarta Pusat, Sudirman juga hujan. Lebat hujannya. Artinya siap-siap hari ini juga akan sedikit macet sepertinya pagi hari ini. Ya nggak sih? Selamat pagi semua, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet kembali lagi menyapa teman-teman semua untuk kita updatean, lalu kemudian cerita-cerita, lalu kemudian ngobrol-ngobrol. Ada yang sambil nge-gym, ada yang sambil sambil nge-gym, sambil jalan pagi. Ada yang jalan pagi nggak ya kira-kira ya? Entahlah. Sambil juga mungkin ada yang mempersiapkan untuk berangkat orang-orang di rumah, baik itu anak maupun suami, atau sambil masak, sambil nyuapin anak, sambil semuanya. Good morning. Aku sayang kamu. Aduh. Na. Penuh rasa cinta ya kayaknya ya. Ya ampun. Nggak nyangka deh, 2 hari tuh ternyata progresnya banyak ya. Jatuh cinta sampai akhirnya jadian, sampai akhir. Nggak ya. Ya kan nggak tahu. Dalam 2 hari itu segala macam hal bisa terjadi loh. Kok 2 hari? Kan lu kemarin ngobrol sama gue. Ya kan dari hari, 3 hari. Dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa tuh update gitu. Jadian nih. Work in progress kali gue. Oh ya loh. Hey, hidup itu harus begitu. Planning, executing, evaluating. Gitu. Ya, paham? Paham, Kak? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Gue mendadak nyanyi lagu Kahitna. Itu lagu judulnya apa ya? Apa? Lagu judulnya apa ya? Gimana tadi? Gimana tadi lagunya? Aku tak mengerti. Na. Oh, nggak ngerti judulnya. Oh, nggak ngerti ya? Nggak ngerti gue. Judulnya nggak ngerti apa? Judulnya nggak ngerti. Bagus ya? Aduh Tuhan, tumpah. Nah, gimana ya lagunya? Kangen. Nggak ngerti judulnya. Nggak ada Kahitna. Iya. Kalau Kahitna tuh Iwet nggak mungkin salah. Soalnya Iwet tuh Kahitna garis keras. Oh, sorry. Gue gue tuh vokalis keempat. Ampun. Ya ampun. Hati-hati ya. MC tetap gelaran Kahitna. Walaupun sekarang udah nggak dipakai lagi. Nggak tahu kenapa. Ya, karena kan Kahitna pengen masuk ke Gen Z. Udah nggak pengen bapak-bapak yang... Iya bener juga. Tapi Gen Z ada nggak ya kira-kira yang fans berat Kahitna ya? Banyak lah orang ponakan gue aja dengerinnya lagu-lagu 90-an sekarang. Kan Kahitna kita ngomongnya bukan 90-an ya? Lah kan Kahitna kan 90-an. Itu masuk dalam playlistnya mereka tuh. Oke deh kalau gitu. Kebalik lagi gue. Repot banget nih semua pada komentar. Nanti, tar dulu ya. Gue flip kamera dulu. Dah. Salah. Flipnya ke belakang. Salah. Nah, dah tuh. Ya. Salah. Gue lupa cerita. Ayah naon. Ceelah, katanya video unboxing kamu FYP ya? Iya, FYP banget. Iya ampun. Kalah Melanie. Lu kayak Melanie Ricardo ya, artis unboxing ya. Kemarin udah dibahas di Geng Menteri Ceria. Kata Edric, kalah lo Mel gitu.
Terus akhirnya gue dinobatkan sama Melanie sebagai apa namanya, duta unboxing khusus pemerintahan. Semua ada spesifikasinya Kak. Kalau Melanie itu spesifikasinya adalah duta unboxing souvenir perkawinan artis, ya. Kalau acara pemerintahan, nah itu gue unboxingnya, ya. Walaupun kalau begitu baca kolom komennya itu kayaknya hujatan aja Kak, hujatan semua. Masa? Ih, baca Kak, ikro. Hujatannya gimana tuh among many other? Ih, rame Kak, rame. Masalah pajak kena, masalah itu tuh dari uang pajak kami Kak, kenapa harus dibuat seperti itu gitu. Ada lagi yang bilang kenapa orang yang mampu yang dikasih, kenapa nggak orang nggak mampu yang dikasih gitu. Ada lagi yang tertawa di atas penderitaan rakyat, ada yang ngomong gitu, ada dijodoh-jodohin juga ada, disuruh go public, naon go public, jadi perusahaan terbuka juga belum, PNL belum ijo, suruh go public, kumaha sih? Lu dijodoh-jodohin sama siapa? Ada, baca aja, pokoknya ikro di situ. Serem banget. Lagian menurut gue gini ya, kenapa ngasihnya ke orang yang mampu, yang nggak mampu? Lah kan kemarin juga ada acara yang bebas buat rakyat ya. Lalu pergi ke situ aja. Sabar, tenang pemirsa, untung udah hipnoterapi. Baca gitu tuh santai aja. Santai kayak Sania ya Kak ya. Santai kayak Sania. Tadi tuh gue mau cerita apa ya? Tapi nggak apa-apa. Di balik semua hal-hal seperti itu tetap ada hikmah yang bisa diambil. Followers nambah 2000 dalam sehari. It's okay. Ih, serem banget. Followers TikTok yang. Iya yang. Bikin masalah deh yang. Nambah followers nambah. Aduh coy. Jangan. Followers TikTok gue tuh udah lama loh nggak nambah. Bagi dong 200 biar gue dapet jadi 200k. Gue tuh kemarin menemukan gini Dave. Emang kadang-kadang gue merasa bahwa TikTok gue tuh lagi stagnan. Ya, lagi stagnan. Viewersnya segitu-segitu aja. Terus kemudian kok kayaknya nggak ada gelombang-gelombang, nggak ada riak-riak gitu ya. Terus begitu gue posting itu kemarin, boom! Viewers tuh sekarang kalau nggak salah konten itu 600.000 atau 700.000 gitu. Ih, serem banget, asik banget. Terus gue gini, oh emang harus di break. Dan nge-break itu emang nggak bisa dengan konten gue yang biasa. Oke, nah this is interesting ya. Ini pagi hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran dari, kan lu seneng ya bikin eksperimental sosial media sebagai culture enthusiast. Sorry, gue ralat. Bukan culture enthusiast. Cultural innovator, mampus nggak lo? Aduh. Sebagai cultural innovator, social media strategist, IP apa tuh tulisannya di jabatan lo? IP, tukang brojolin IP sukses apa ya bahasa Inggrisnya? Propriety apa-apa gitu. Aduh, IP propriety. Aduh ya ampun nyebutnya aja repot ya. Apa tuh yang belum pelajari? Kan pasti banyak nih konten kreator TikTok nih ya pagi hari ini lagi nonton atau sosial media lainnya gitu ya. Kan kadang kita suka gila growth, kok nggak nambah follower gue, kok viewer gue nggak nambah nih. Oh harus di break gitu ya. Harus di break, ternyata harus di break. By the way, itu postingan terakhir di Gram. Itu kan gue kolaborasi sama kantor baru gitu. Terus kemudian ini memang lagi dikerjakan lah corporate communication-nya. Terus si Corcom manager kita tuh bilang, Mas, aku akan branding kamu sebagai cultural, apa tadi gue kata? Bukan enthusiast, apa sih? Innovator. Cultural innovator. Terus gue gini, pas dibilang gitu gue gini, lu kali gue bilang gitu. Enggak mas, karena itu berdasarkan dari track record yang udah kita bahas, udah aku lihat, udah aku cek juga. You deserve that label, cultural innovator. Terus gue tanya tuh ya, kenapa tuh cultural innovator? Kok bisa sampai muncul kalimat itu? You did a lot, dia bilang gitu. Terus termasuk salah satunya adalah siaran pagi kita ini, Dave. Oh. Dia bilang gini, Mas,
Belum pernah ada orang yang bikin loh a morning show on TikTok live streaming every day. You break Oh, the culture. Kita kan mulai hmm, pada saat orang-orang lagi pada streaming jualan, Dave. iya, Kita nggak masuk ke jualan, mm-mm, kita masuk ke siaran pagi. You mm. break the culture and then you set a new trend with Mas Dave. Oh, itu kata anak-anak kantor lu tuh. Oh, kata Oh, anak-anak Markom, kata anak-anak Korkom. Terus gue gini, aduh, asal jangan nanti abis itu gue anget badan gue. Kan anak kecil gitu ya, kalau dipuji badannya anget. Sumeng, ya kan? oh, panas, ya. Naik Oh, demam, ya oh, naik bukan demam, lagi. ya. Iya, iya, Terus iya, dia iya. bilang, enggak, udah, I will set itu sebagai label lo. Oke, go, gitu. Terus akhirnya keluarlah itu si cultural innovator. Nah, menjawab pertanyaan lo tadi, ternyata emang harus di break, Bo. Oh, gimana sih maksudnya di break supaya kita bisa sama-sama belajar yang mengalami stagnansi di dalam pertumbuhan sosial medianya? Sebenarnya setelah gue pelajari juga, bukan hanya sosial media loh, Dev. Hmm. Dalam hidup pun, ketika lo mengalami stagnansi dalam hidup, you have to break it. Oke. Ya, ngebreaknya bisa jadi kan balik lagi ke rumus lo. Mm, Bahkan daun pun itu harus pecah untuk berbunga. iya. Sama kan? Mm-mm. Bisa jadi kalau di sosial media konteksnya, konten lo tuh selama ini dinikmati sama followers lo tuh itu-itu terus. Gitu-gitu aja. Oke. Iya. Ya, for us, bisa jadi nih konten kita isinya duet melulu. Mm-mm. Lu nge-MC melulu. Gue Iya. kerjaan kantor melulu. Udah aja gitu. Mm-mm. Orang tuh jadi Iya. kayak, oh nothing new. Oke, same old day gitu. Same old Mm. same. Mm. Begitu kemarin gua hadir dengan si unboxing itu, Boom. something new. Beda. Boom. And satu lagi. Kalau ini kan ilmu lama, ini kan ilmu lama. Riding the wave. Mm. Momennya tepat kemarin pada saat lagi 17-an. Betul. Itu sebabnya Fragrance Senatik bilang, tapi itu kan momentual. Momen. Exactly, riding the wave-nya, momentualnya di situ tuh. Jadi, Mm. gue tidak pernah bikin video unboxing, gue lakukan. Unboxingnya, momennya adalah pada saat lagi 17-an. Andai aja video unboxing itu gue postingnya hari ini, bisa Mm. jadi viewersnya nggak segede itu. Karena Mm. momennya udah lewat. Iya. Terus Ya. pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya besok-besok view-nya tetap bagus walau momen 17-annya udah lewat gitu? Gimana tuh? Ya balik lagi. Kalau menurut gue ya, memang digital itu kan challenge-nya adalah kecepatannya kan. Hmm. Satu, kecepatannya. Makanya kemarin gue ketika bikin konten itu, gue nggak pakai mikir tuh, Dave. Gue taruh Oke. handphone gue unboxing, langsung gue lakuin, gue edit cuman sedikit, nggak pakai filter, nggak pakai musik, gue naikin. Hmm. Kecepatan, satu. Yang kedua, menurut gue emang peka. Hmm. Lo emang harus asah kepekaan lo untuk tahu apa yang lagi diomongin orang sekarang. Oke. Ya. Right? Apa yang lagi diomongin orang, apa yang lagi orang tuh ngeliat terus. Mm-mm. Dan you hijacking di situ. Oke, gue mau bahas ini mengenai membuat konten gitu ya. Mungkin akan gampang buat kita yang personal gitu. Mungkin geng duet yang lagi nonton pagi hari ini, gimana kalau itu adalah akun brand, akun corporate, akun toko gitu. Gimana sih gitu ya nge-break dari pilar-pilar konten yang biasa kita bikin gitu ya. Dan gue setuju apa yang lu bilang, jenuh pasar kalau konten lu udah begitu-begitu aja. Dan lu harus peka. Salah satu akun yang menurut gue layak mendapatkan acungan jempol untuk melakukan hal itu untuk akun brand lokal tuh adalah gue baru menikmati unggahan postingannya Sabto Joyo Kartiko. Ya kan selama ini dia cuman ya Sabto Joyo Kartiko apa sih, jualan baju kan intinya. Ya pasti kan selama ini dia postingannya bikin baju, cara bikin baju, koleksi fall winter, spring summer, ya kan, kemerdekaan Indonesia, ya kan, ketebaklah arahannya begitu-begitu aja. Terus tiba-tiba kemarin dia wawancara Sal Priadi, nggak ngomongin baju.
ngomongin soal mengenai musik, soal mengenai hidup, yang tiba-tiba beda aja. Gue sampai gini, ini siapa sih yang wawancara Sal Priadi? Hah? Sabto, gitu. Gitu. Itu kan, Ya. iya kan? Bener gak sih, Terus, Wet? terus, they break, gue mungkin nyebutnya they ya, karena kan it's a brand. They break the rules, mereka keluar dari normsnya Sabto Joyakartiko yang image-nya adalah perempuan cantik, Mm-mm. sama sekali nggak masuk ke pop culture. Tiba-tiba gue juga acung jempol, keren. Dia mau memposisikan dirinya memang sebagai brandnya anak muda. Mm. Dan lo lihat, bajunya Sal nggak ada yang ukir-ukirannya Sabto, semuanya polos. Mm-mm. Ya. Dan itu kan jadi perhatian dong, langsung kayak, ini baru ya, gitu. Oke. Itu. Kemarin tuh gue juga terpapar dengan satu konten creator specialist gitu ya di Amerika. Dia cukup sering tuh Wet memberikan edukasi konten-konten gitu ya. Apa aja konten yang bagus sekarang, perkembangan sosial media seperti apa gitu ya. Terus tiba-tiba kemarin dia bikin kontennya gini. Di era sekarang ini di mana rentang perhatian kita tuh rebutan dengan algoritma sup, dia bilangnya. Nyemplung semua di algoritma sup, diaduk jadi satu, gimana lu rebutan perhatiannya. Kalau kemarin mungkin kita narasinya adalah storytelling. Sekarang katanya, menurut dia, Gen Z itu we need more than storytelling. Sometimes a vibe is what we are looking for. A vibe, Bo. Gimana tuh lo menerjemahkan vibe di dalam sebuah konten? We are merely looking for a vibe. When you vibe, when we click to your vibe, we will enjoy your content and you will get more than just our 3 second. Gitu. Gue ngeliatnya gini, pinter ya nih orang. Gitu. Dia bikinin kurvanya gitu. Ya, lo tuh lupa ya, kita udah pernah bahas ini sama Dika sama Brandon di duet. Astaga. Iya ya. Udah. Oh. Kita kan pernah bahas ini sama Brandon sama Dika. Coba nonton lagi deh, geng. Di duet with Brandon dan Dika. Itu dibahas. Di situ mereka bilang bahwa it's not just storytelling. We need vibe. They need vibe. Oh. Nah, vibe itu susah, Dave, karena vibe itu nggak bisa dipalsuin. Kan itu energi. Vibe itu adalah attitude lo, gimana lo ngomong, gimana lo bercerita, gimana lo memperlihatkan hidup lo, that's vibe. Nah, ini yang kemudian jadi problem dari brand-brand besar. Karena brand-brand besar itu, satu, biasanya mereka punya banyak aturan, sehingga nggak bisa fleksibel. Dua, oke, let's ride the moment. Approvalnya kelamaan, sehingga akhirnya lewat momennya. Ya kan? Terus kemudian yang ketiga, nanti ada lagi yang kayak, aduh, kebanyakan mikir, nanti gini nggak ya, nanti gitu nggak ya. Digital nggak bisa digituin. Tapi itu gue sangat setuju ya Iwet ya. Maksudnya berkaca dari pengalaman gue juga gitu ya. Maksudnya kita ngomongin vibe gitu ya. Lo pengen bikin konten yang dapat vibe-nya anak-anak sekarang. Breaking the cycle. Dan gue setuju sama lo bilang brand besar itu nggak punya keberanian to break the cycle. Ada beberapa, ini dari pengalaman gue ya. Beberapa tuh terlena dengan, tapi sebenarnya kita tuh kuatnya di sini. Begitu aja terus. Terus gue tuh agak nggak bisa menyalahkan juga, mereka ngejagain brandnya, ngejagain mannerismnya yang udah begitu. Gue sih sebenarnya juga udah mulai tahu ya kalau gue brainstorming gitu ya sama klien gitu, yang mau bikin konten gitu, mau menulis, mau bikin wawancara, video. Terus gue ada ide apa nih, Dave? Terus gue gini, bikin A, bikin B, bikin C. Tapi kan begini, tapi kan begitu, tapi kan begini. Dari 1 jam brainstorming, at the end of brainstorming 1001 ide, akhirnya wrap up-nya balik ke ide-ide lama. Jadi gue gini, ya percuma dong ya kita brainstorming gitu. Itu sih yang gue juga, iya juga ya, memang dibutuhkan keberanian untuk nyoba hal baru gitu. True that. Itu bener banget.
menurut gue itu sih pelajaran dari kemarin gue ngepost itu. Tadinya sempat mau gue take down untuk konten gue. Hmm. Tapi setelah gue pikir-pikir gini, biarin aja, gue justru pengen tahu orang ngomong apa sih tentang ini. So I let the content sit there gitu. Gitu. Oh, ada Babah bilang gini, lo wewe tuh di TikTok bagus, keren kontennya. Iya. Terus Berberi itu juga bagus banget kontennya di TikTok. Iya, true. Sama ada satu lagi. Ini kalau ini problemnya advertising agency nih. Jadi advertising agency itu kan biasanya nge-charge berdasarkan jumlah pekerjaan dan pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Di zaman seperti ini, di mana digadang-gadang sebagai strateginya namanya social first. Baru lagi tuh, social first. Social first. Social first, mampus nggak lo? Apalagi tuh social first gitu ya. Jadi, social first itu adalah ketika lo bikin konten buat promo, itu semuanya harus masuk ke social dulu. Social media platform. Artinya apa? Lo akan bikin konten tuh dalam 1 bulan bisa ribuan, ratusan sampai ribuan. Gitu ya. Artinya gimana caranya you are floating the social with your content. Gitu. Nah, agency itu masih ngitungnya adalah satu konten dihargai sekian. Ketika lo mau bikin 1000 konten, ya klien nggak sanggup lah lo bayar 1000 dikali satu konten berapa. Nah akhirnya memang harus dicari orang yang bisa bergerak cepat untuk membuat konten tersebut. Disruptif lagi kan? Iya, itu juga ya Iwet ya. Ini pengalaman gue kan sebagai MC ya. Gue suka ngobrol gitu sama Mbak Wati. Oh, kelihatan ya Mbak dari cara dia nawar harga kita. Oh, klien kita nih PIC-nya itu adalah milenial dan Gen Z. Seperti kata lo ya, mereka kan anak-anak sekarang digital itu terbiasa untuk ngitung gitu kan, Wet. Misalnya harga satu kontennya 10 perak. Terus kan dia akan break tuh. Kalau itu kan konten 5 menit. Kalau bikin konten 3 menit mungkin 2/3-nya dong berarti gitu-gitu kan. Gue kemarin ngikik-ngikik dapat klien gitu nanya, Mas Dev kalau nge-MC berapa honornya? 10 perak gitu. Berapa jam tuh Kak? Oh itu 4 jam. Kalau event aku cuman 1 jam, berarti 10 dibagi 4, aku cuma bayar 1/4-nya dong. Enggak gitu sih ngitungnya. Mau event lo cuman 1 jam, 30 menit, ya segitu. Lo dapat, you earn my time segitu banyak. Oh, aku pikir hitungannya nggak gitu. Terus gue ketawa-ketawa aja sama manajer gue. Ya kelihatan Mbak, ini tuh mungkin anak-anak sosial yang biasa memilah-milahnya tuh seperti itu gitu ya. Well, ya. Sweet. Nggak usah sweet. Gue cuman mau bilang, gue lupa bilang. Satu, iya gue salah kemarin. Kirapnya tetap ada, tapi memang pagi. Oh. Ya, kirapnya tetap ada, pagi banget gue belum datang. Lalu kemudian sore juga ada. Jadi bendera itu tetap dikembalikan ke Monas ya kalau nggak salah ya. Satu. Yang kedua, kita dapat salam dari Ibu Lumongga. Lumongga the supermodel yang socialite zaman gua masih tugas jadi report. Zaman gua masih tugas jadi report. Ralat. Sorry. Ih, lu emang bener-bener ya. Ibu Menteri. Oh, dia jadi menteri ya? Lah kan suaminya menteri. Posesif, Bo, suam-suam kukunya Diana Intan? Iya dong. Menteri Perindustrian apa kalau gua nggak salah. Iya kayaknya Menteri Perindustrian deh. Dia kalau makeup sama Mia, sama Bu Mia. Iya, Ibu Bu Mongga kemarin ketemu gue di istana. Gue lupa cerita sama lo. Terus ada geng duet yang komentar gini, iya lu Mongga kan follow IG kalian. Kok lo tahu sih? Iya. Oh, dia bilang apa, Wet? Dia bilang katanya gini. Agus Jadi kan iya Pak Agus kan menteri. Gue pas datang kan makan siang di Istana Merdeka. Istana Merdeka makan siang. Terus abis itu gue samperin, Pak Agus gue samperin, gue salaman. Terus Bu Mongga gue samperin, sun-sunan. Terus dia bilang, oh my God, Iwet Ramadan. Dia bilang gitu.
nama lengkap loh. Ya. Terus gue gini, "Ma, apa kabar?" gitu. Terus, "Should I call you ibu?" Dia ketawa gitu. Foto-foto dia yang minta loh. Foto-foto, kita harus foto, tolong post, dia bilang gitu. Terus gue foto cekrek gitu kan, gue foto selfie gitu. "Nanti kamu mention aku ya, tag aku," gitu. Oke mbak, oke. Terus bilang gini, "Sebagai geng duet, aku harus repost kamu." Au! Au! Mampus nggak lo? Gimana menurut lo? Merinding nggak bulu romaku? Iya. Nah, itu berarti bener dia suka nonton. Iya, karena dia bilang sebagai geng duet, Desya memantau, kata Moza Pramita. By the way, Mamo, sebentar. Banyak urusan nih pagi ini. Hadiah ulang tahun dari Mamo berupa sajadah tebel banget, ya, sajadah tebel banget. Pertanyaannya, ini sajadah ada 2, buat siapa satu lagi? Gue mau sholat jamaah sama siapa, Mamo? Ya nggak mungkin satu buat gue dong. Itu dia. Loh, Iwet, lu PA ya? Itu kan sajadah bentuknya segi 4, lu kan perlu segi panjang kali. Itu mungkin direndeng begitu loh, direndeng gitu loh. Tinggi gue 173. Kalau tinggi gue 2,5 meter, iya mesti dijadiin 2. Lo tahu apa? Gue tuh tahu loh kalau dia bakalan ngasih lo sajadah. Karena dia Mbak Wati cerita ngikik-ngikik gitu. Oza nanya gini, "Mbak Wati, si Iwet ulang tahun tanggal segini kan?" "Iya," gitu. "Aku mau kasih sajadah kali ya. Sajadah yang cakep gitu ya. Warna apa ya? Warna hitam kali ya. Ya yang mewah gitu supaya dia eling, supaya dia rajin sholat ya. Jadi pas apa tuh? Hei, bongkar," katanya. Iya bener. 2. Terus gue udah cuman gini, Mang Adin aja nih ya, ibu-ibu, 1, dikasih 2 ne. Iwet, itu adalah law of attraction, Iwet. Iya, insya Allah, amin. Dia mendoakan lo untuk segera punya pendamping gitu, makanya disiapin 2. This is also what happened ya, makanya lu kan gini ya, kayak gini. Do you believe in law of attraction? I do. Kayak gue tuh kan juga nonton ya gitu, misalnya gitu ya, kayak lukisan. Gue punya teman namanya Yogi. Yogi tuh kan suka banget beli lukisan Jehan itu kan rata-rata lukisannya sendiri-sendiri ya, sendiri aja gitu ya. Barijang matanya hitampi gitu ya, kosong gitu ya. Terus dia udah punya tuh. Terus kemarin ya pas pameran yang kita diundang gudang gambar sama Cipri itu art moment, dia lihat lukisan Jehan, anak cowok sendiri aja gitu, gelendotan di bantal. Gue mau ini, gue gini, "Udah dong Gi, lu tuh udah kebanyakan lukisan sendiri. Kan itu lukisan sendiri juga lu yang nyuruh gue beli." "Iya, sekarang cukup. Law of attraction. Kamu sekarang cari lukisan yang berdua gitu, couple. Pokoknya lukisannya berdua." Gue tuh percaya itu loh, Iwet. Makanya lu kalau lihat di tempat gue beli patung, gue pasti sepasang. Gue beli lukisan, gue pasti sepasang. Gue menghindari lukisan yang sendiri. Gue punya aja sepasang. Gue beli gelas, gue perlunya cuma 1. Gue belinya sepasang. Iya. Gue beli sendok. Gue beli Sepasang. sendok sepasang sama garpu. Iya, Walaupun benar. pasangan dalam hidup gue sendok sama sendok, tapi gue beli garpu. Paham ya? Oke, gue lanjut ya, boleh ya. Makasih Mamo buat hadiahnya. Maaf baru aku buka hadiahnya hari ini. Thank you. Insya Allah aku eling. Insya Allah aku selalu ingat. Terima kasih untuk mengingatkan aku. Thank you Mamo. Balik lagi, Ibu Mongga. Terus dia bilang katanya kan udah posting sebagai geng duet, aku harus repost, dia bilang gitu. Terus udah gue foto, gue posting. Terus gue belum posting karena nggak ada sinyal di sana. Terus dia bilang gini, "Salam buat Dave." Ya, terus dia bilang lagi, "Keep doing what you are doing. We need you guys." Dia bilang gitu. Thank you, Ibu.
gue tadi mau cerita, gue mau bilang gini. Nah itu berarti emang Ibu Mongga itu suka nonton kita dan she is what she is gitu ya. Beda sama, tapi udahlah nggak usah disebut ya. Gue pernah tuh di event gitu, gue ketemu memang gitu. Yang pertama kali ngenalin gue tuh adalah staffnya gitu ya. Terus gini, Ibu nggak mau foto gitu ya. Terus gue lihat dari tindak tanduknya, oh orang penting nih kayaknya ya. Oh iya deh foto-foto gitu. Ini ibu ini suka siaran nih bu gitu di TikTok. Terus dia pas foto sama gue kempit gitu ya. Foto sama saya. Oh iya foto dong foto. Iya Pak. Selfie. Naik ke atas dikit gitu kan. Gue selfie, gue yang pegang gitu selfie. Aku mau kasih lihat staf dapur aku suka nonton kamu. Oh iya dikasih lihat. Dia memberikan jarak ya. Yang suka nonton gue staf dapurnya, bukan Diana Intan. Lah, pengen rasanya gue gitu lah kalau staf dapur lu yang pengen foto sama gue. Ya gitu deh. Staf dapur aku Ya suka nggak nonton. apa-apa, Bo. Ya nggak apa-apa namanya staf Iya. dapur juga kan dia boleh dong. Iya, nggak masalah ya. Itu tadi gue udah minta maaf karena gue salah, ngotot, nggak ada kirap, ternyata ada kirapnya. Mak gue kemarin WhatsApp abis gue siaran, Iwet, ada kirapnya, kamu belum datang. Itu kirap pagi-pagi dari Monas bawa bendera. Pakai drum band Akabri segala, ya. Terus gue gini, oh no, salah. Dah. Yang kedua, Ibu Mongga, salam juga sudah aku tuntaskan untuk kamu, ya. Salam untuk Dave. Dah. Oke. Also, Akila bilang, jangan salah Mas Dave, staf dapurnya tuh master chef. Orang ada Iya. dia. Iya dong. Iya, pastilah namanya juga orang wong sugih gitu kan ya. Sama gue tuh bicara mengenai get out from our comfort zone and breaking out of routine gitu ya. Gue suka dengan konten podcast Duet with kita belakangan. Karena menurut aku obrolannya itu beda dari pada umumnya dan dari tebakan tampilan. Kan pertama kali kita buka pintu, lo lihat oh artisnya ini nih gitu, atau lo lihat thumbnailnya oh artisnya ini, pasti bakalan ngomongin ini gitu kan. Tapi begitu lo simak obrolannya tuh beda, and I love it. The content of the talk gitu very genuine, somehow deep, dan inspirasinya itu tidak jamak. Termasuk Nirina yang kemarin gitu ya. Ya memang dia mempromosikan filmnya dia Tinggal Meninggal, tapi point of view obrolannya tidak nggak teknis dan kok ngambilnya dari angle situ gitu ya, tapi very insightful. Gue banyak tiap kali ketemu X sama boomers itu gini, obrolan itu mendorong aku untuk membicarakan persiapan kami sebagai orang tua dan anak-anak kami di rumah loh. Oh iya, thank you ibu gitu. Also juga mengenai Herjunot Ali, Duet with yang paling baru ini. Buat yang belum nonton deh. It's a different side of Herjunot Ali sih ya. Yang I have never seen him talk in such a way before about life. Dan selama ini kan kayaknya, maaf ya, gue tuh melihat Junot itu kan cuman dari tampilan luarnya, dari sosial medianya, very superficial. Very superficial. Buat gue, lu mah cowok cakep aja. Lu mah just another cowok ganteng aja yang mungkin punya vibe gitu. But somehow after finishing the talk, I see him in a different light gitu. What we translate as a vibe, what we translate as a sometimes overly self-confident, itu ternyata karena ternyata anchor dirinya dia itu kuat juga ya. Iya. By the way, gue pakai baju apa sih waktu sama Herjunot Ali? Ada yang bilang, aku salfok sama ribet bajunya Kayuet. Aku sayang kamu, Itu walau kamu
kayak Itu tuh yang orgi. seri yang gue ribet sama kain ya. Iya. Lo Yang gue ulik pernik kain ya gue ya. ya. Lo tau gue ya. Gini ya geng duet ya. Gue tuh kan orangnya I try to be a supportive friend. Gue tuh, lo perhatiin deh, gue tuh nggak pernah mengkritik penampilan orang. Gue tuh nggak pernah. Karena gue tahu mungkin itu akan menjatuhkan mentalnya dia, apalagi sebelum naik panggung. Gue nggak pernah. Jadi seaneh apapun dandanan lo, gue akan encourage you gitu. Kan Iwan ganti baju nggak di kamar tempat kita syuting. Jadi gue nggak tahu dia pakai baju apa gitu. Tapi dia udah dari awal gue gini, siapa bajunya Swarna by Ikat Indonesia ya, Wet. Gue kirimin ini. Oke, gue mau pakai kain. Oke, silahkan gitu. Terus dari awal episode 1 dia pakai kain tuh, dia udah bilang gini, gue mau ngasih lihat bedanya, gue mau ngasih lihat ke lu bedanya apa pakai dan styling. Iya, Wet, gitu. Yang lo pakai nih cuman pakai baju. Yang gue ini styling nih. Oke, Enggak, sorry, kalimat yang itu nggak keluar, enggak. Gue cuma sampai di kalimat, gue mau kasih tahu bedanya styling sama pakai. Iya. Titik. Dah. Iya. Oke, Wet, gue udah gitu. Ini gini, bentar lagi pasti kainnya dia ubet gitu ya. Begitu Herjunot Ali dia muncul buka pintu, kayak lu tahu kan? Geng duet bisa nebak nggak sih kainnya diapain sama dia? Coba lu bisa nebak nggak? Mau gue peragain nggak? Gue lupa lo itu yang mana ya, Herjunot, yang baju apa sih guys? Dijadiin daster anjir. Kain kan gini ya, kain gini. Itu dia ikat, terus ujung-ujungnya dia bawa ke sini nih. Dia yang itu gini. ya? Iya, Herjunot dia ikat Ali yang gini. itu ya? Dia taruh, pakein belt, baru dia pakein jasnya dia. Terus dia duduk dengan manisnya gitu ya, menyambut Herjunot Ali gini. Jadi berasa pakai halter dress. Cantik nggak? Dia duduk aja manis begini. Dia udah gini nek, gue pakainya. Oke, Bo. Gitu. Nggak ada masalah. Belum selesai. Disinilah taruhin bros ya. Enggak, brosnya di sini kok. Oh ya, di sini, bros. Lu atur, Wet. Boleh. Semua boleh. Ya, kan gue terinspirasi dari seri kontennya Sabto Joyokartiko yang apa tuh dia kontennya apa ya, Dev? Wastra Nusantara ya kalau nggak salah ya, seri Gue itu ya. tahu banget, lu pasti ngeliat itu. Kan itu tuh photoshoot editorial, Wet. Kain bisa ditaruh ke sini, dibentang ke sana. Dan itu tuh dipakainya di model yang emang mukanya Resti Ragil lah. Siapa tuh? Reti Ragil. Yang emang cetakan mukanya tuh udah editorial dan kontemporer. Cetakan muka kita ini kayak produk saset warung. Lu mau sok editorial jatuhnya. Tapi boleh. Nggak masalah ya, nggak masalah. Itu. Jadi ya sudah. Tonton ya guys kalau mau melihat bedanya pakai dengan styling. Please don't stop. Monggo ditonton ya, biar tahu bedanya pakai sama styling. Asik Kan deh. tuh soalnya kan lagi rame di sosmed kan. Ini bedanya pakai dengan styling gitu. Terus gue bener juga nih ya. Kalau pakai tuh ya gitu aja, mix and match tuh cuman pakai. Kalau styling tuh
misalnya pakai kemeja gitu ya, pakai kemeja. Itu Dennis. Kalau kemeja kan kancing dari atas sampai bawah gitu ya. Tapi kalau styling tuh kancingnya loncat 1, loncat 2 gitu. Itu styling. But bear in mind ya, lo mau styling kayak apa tuh juga harus disesuaikan dengan cetakan pabrik kita masing-masing ya sayang ya. Oh, saya nggak masalah. Setelah Iya, nggak hipnoterapi, masalah. saya tuh keluar dari boundary saya. Nggak masalah. Pasti ya, udah pasti. Udah pasti. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Oke? Ya. Iya. Ini juga saya lagi berpikir, bagaimana caranya supaya kaos Ina ini tidak hanya Iya. saya pakai, tapi saya styling. Apa saya tarik dia ke samping sini? Iya, memang. Kalau gue tuh memang alirannya Becky Tumewu. Gue tuh inget banget ya, Becky tuh pernah ngajarin gue gini. Kan kadang-kadang gitu ya, kalau dia nge-MC fashion show gitu ya, kan kadang suka desainernya tuh pengen Mbak Becky pakai baju koleksinya juga ya, boleh. Nah, kan kalau model di runway itu suka aneh-aneh dandanannya ya. Semua matanya silver, rambutnya begitu gitu. Nah, Becky tuh selalu bilang gini, kalau baju aku pakai, tapi kalau styling sesuai model di runway, kalau bisa jangan ya. Gue itu selalu nanya, kenapa sih Beck? Gitu. Kita nih bukan model, Dave. Dan kita tuh tidak ada di dalam pertunjukan itu. Kalau model itu kan serenceng gandeng. You get the idea gitu. Lah kalau gue, cetakan pabrik gue begini, pakai ini semua silver dan rambut begini, gue kayak emaknya Naruto loh. Bajunya boleh, tapi dandanannya aku normal aja ya gitu. Nggak bisa aku nggak cocok. Oh iya juga sih gitu. Aduh. Tapi lu cocok kok. Iya. Iya, nggak masalah. Karena kan gue botak ya. Kalau botak tuh kan nggak ada rambutnya, jadi kayak bikin apa aja tuh enteng gitu kayaknya ya. Iya memang. Satu lagi tadi soal Nirina Zubir di dua tweet. Si Christo Immanuel tuh disebut-sebut sebagai the next nyebutnya apa ya? Indonesian movie maker. Yes, he is. Karena dia punya style yang berbeda dengan yang sudah-sudah. Iya. Gitu. Terus gue gini, oh iya ya, bener juga. Gue belum nonton tuh Tinggal Meninggal. Ada 2 yang gue harus tonton. Tinggal Meninggal sama namanya Dalam Doaku atau apa gitu. Sinemaku. Prilly yang bikin tuh, Prilly. Oh, Lily juga undang gue tuh ke premiernya, tapi gue nggak bisa datang, Non. Itu. Nah, satu lagi, lusa tuh diundang Nicholas Saputra loh, filmnya dia juga. Gimana ya? Lusa tuh hari apa ya? Hari Kamis, tanggal 21. Hari Kamis tuh kita di jadwal foto loh, Wet. Nah, itu gue mau geser deh kayaknya. Gimana ya? Mulai. Panggil Aku Ayah juga bagus, bener. Itu juga bagus. Itu Visinema. Ada 3 nih film Indonesia nih. Gitu. Panggil Aku Ayah siapa yang main yang? Yang main Ringo Agus Rahman. Oh, Ringo Agus Rahman. Aku melihatnya gini ya, seneng deh ngelihat film Indonesia sekarang itu, baik yang di platform OTT. OTT apa OTP sih, Nek? OTT. OTT atau di 21 gitu ya. Bagus-bagus deh kualitas ceritanya sekarang. Nah, filmnya Niko tuh juga penting untuk kita tonton. Dia udah 2 kali loh gue ngingetin, kalau nggak datang kacau deh. Kemarin dia telepon loh, bukan WhatsApp loh, dia telepon, datang ya. Gue siapin undangan buat lo sama Dave. Itu kan malam, habis foto kita bisa kali ke situ. Ini kita kayak macam meeting ya. Nggak apa-apa harus kita bahas di sini karena gue lupa juga ngomong. Terus pas di istana dia ngomong lagi. Dia sebut gitu nama gue. Iya, jangan sampai nggak datang ya. Gue tunggu pokoknya tanggal 21 sama Dave gitu. Oke. Ya udah. Ya, itu kan film premier film tuh kan pasti malam jam 7 kan? Jam 7. Ya udah, habis foto aja. Gitu ya. Siapin full rider berarti ya. Mulai. Lu nasar. Tadi pagi ya, Moza baru ngirimin gue konten, kayak konten bercandaannya. Ada cewek-cewek gitu
bikin Heeh. konten, mukanya serius banget ya, udah dandan pakai baju daerah gitu, terus Mm. udah dandan cantik-cantik mau pergi ke acara 17-an, nggak nyangka kalau ternyata di venue akan ketemu mantan. Terus Mm. dikasih lihat mukanya mereka berdua kayak sedih nggak terima gitu. Terus gambar berikutnya cut to the next picture, gambarnya siapa coba? Nicholas Saputra. Kalau tahu sih. Ya ketebak lah. Oh, Terus Nicholas Saputranya lagi pakai pici lagi ya, pakai kopiah. Oh. dan itu juga Nicholas Saputranya tuh diambilnya tuh pakai zoom kamera yang udah 1000 kali gitu. Nicholas Saputranya tuh pecah gitu, pixelated gitu. Cuma nengok gitu slow motion. Ngerti. Katanya gini, gue baru lihat ya, ini juga komentar orang gini, gue baru lihat kalian berdandan heboh begitu, sementara Herjunot Alinya cuma pakai kaos. Kan gue sempat mengomentari tuh, ya memang kita emang doyan dandan aja gitu. Kita tuh gak ada maksud mengintimidasi atau gimana. Kita emang doyan dandan aja, dan di dua tweet itu jadi creativity outlet aja, bro, gitu. Emang doyan Iya. aja kita. Iya, jadi tamu-tamu tuh diharap untuk tidak minder atau merasa less gitu ya. Emang kitanya aja lebay. Iya, Ya, ya namanya juga kurang se-on iya, otak-otaknya. iya. Anggap aja kayak lagi mau apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Apa tuh namanya kalau kunjungan tuh bukan kunjungan? Ngunduh eh mantu, Bukan dong. anjang Ini sana, loh. Bukan. Kalau lu datang ke rumah orang tua tuh apa namanya tuh? Datang ke rumah orang tua tuh. soan, soan, soan. Soan. Lagi soan mau ketemu sama Ida Kusuma gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gue Cida Kusuma, lu siapa dong? Koni. Koni siapa, Bo, namanya, Bo? Koni Konstantia. Ya, Cida sama Koni ya. sama Cek Koni tah, ya, di Iya, Golden Girls. di icon. Matching till the day I die. Oh iya bener. Koni Suteja, Koni Suteja. salah. Iya. Mojang-mojang Pasundan. Kemarin itu ada dua selain Nicholas Saputra yang juga jadi banyak omongan orang, dan kayaknya ini lagi banyak yang ngefans karena masih belum menikah. Gusti Bre, Ah, rajanya Mangkunegaran, iya. itu juga lagi banyak diomongin orang. Banyak yang bilang, aduh tatapannya teduh banget ya. Orang tuh emang kalau udah punya posisi tuh emang beda ya. Kayaknya tuh mantap gitu semuanya. Gitu. Hmm. Hmm. Datang sama siapa Diana Intan? Sendiri. Oh. Mm-mm. Kenapa? Gue enggak pengen tahu aja. Gue kalau a man in his stature tuh datangnya sama pasuannya siapa sih gitu? Atau dia lebih memilih untuk Sendiri. sendiri aja daripada orang tebak-tebak buah manggis gitu. Ini Crazy Otter siapa sih? Gue mau penasaran deh. Siapa Kenapa di memang? balik akun Crazy Otter ini? Kenapa tuh? Komentarnya kayak tim YTTA gitu. Kayak Dia bilang apa? Komentarnya apa sih? orang lama nih kayaknya nih. Siapa nih Crazy Otter ini? Tuh langsung diem Apa? dia. Gak ngomong. Apa komentarnya dia? Banyak. Oh, Banyak dari tadi. Gue cuman gini. Nih kayaknya orang dalam nih. Siapa nih dia nih? oh. Nggak apa-apa. Keep on commenting. Nggak masalah gitu. Gue tuh mungkin nanti ya next time gue wawancara Niko, gue akan nanya ini sih. Kayaknya gue belum pernah nanya ini sih. Gue tuh mau nanya gini ke dia, Niko, lu tuh gerah nggak sih dengan rasa penasaran publik terhadap siapa akhirnya yang akan menjadi teman hidup lo? Gimana ulangi? Lo lagi sibuk baca komentar kan? Tuh Crazy Otter, salah. bukan. Aku rakyat jelata kok, Kak. Oke. Nggak apa-apa, kumpul sama sini rakyat melata. Avertebrata balik lagi. Iya, gitu. Gue mau nanya sama Niko gitu. Niko, lu tuh gerah nggak sih dengan rasa penasaran publik yang senantiasa picking up every time you perform or they see you on public terhadap siapa sebenarnya teman hidup lo gitu? Lu tuh gerah nggak sih gitu? Lu mau tanya itu sama dia? Uh-uh.
Kayaknya gue belum pernah nanya itu deh. Besok Ya, aja lo tanya, bikin konten. gue tuh ya nggak harusnya gue tuh I learn my lesson ya. Gue tuh udah harus berhenti Hmm, ngomong ide-ide yang begini di sini karena nanti kita hmm, belum kejadian ntar diambil sama orang. Tapi I hmm, purely want to know loh. Untuk orang-orang hmm. ganteng sama orang-orang cakep gitu kan kayaknya semua orang penasaran siapa ya gitu pendamping hidup lo siapa ya gitu. Hmm, Elunya hmm, sendiri tuh gimana sih gitu. Lo gerah hmm, nggak sih dengan rasa penasaran hmm, orang yang very constant gitu. Siapa hmm. sih gitu. Atau Kurang jangan digital lu mindsetnya. maksudnya Sibuk beride nggak dieksekusi. iya Heeh. ember. Kan lu udah tahu rumusnya. Break the norm. Iya, iya, Heeh. oke. Ya udah deh. Enggak, apakah udah terlanjur lah gue bablasin. Apakah akhirnya lu sama kayak Herjunot Ali gitu? Lu tau kan? Nih nggak spoiler, Herjunot Ali kan akhirnya at the end of our talk, oh ternyata selama ini salah loh kita mengartikan apa yang dia ucapkan. Mm-mm. Ya kan? Ada satu momen yang dia bilang, gue nggak pernah bilang gitu. Mm-mm. Arti dari omongan gue adalah begini yang membuat kita, oh, salah kita selama ini, kita salah persepsi Betul. aja gitu. Heeh. Eh, Seru ya. Aduh, baru 682 likes-nya. Guys, tinggal 8 menit menuju jam 8, belum 1 juta likes nih. Also, Iwet, nih sekalian gue mau bahas. Besok kan kita akan syuting podcast Duet With di 25 Hours. Mm-mm. Berarti besok kita nggak siaran ya? Besok kita nggak siaran. Iya. Ya? Karena gue nggak akan nginep malam ini, nggak bisa gue. Oh, ya nggak apa-apa. Jadi besok kita nggak siaran ya, geng Duet. Hari Rabu kita off dulu karena mau syuting pagi-pagi, syuting podcast with. Titip doa, bantu doa supaya syutingnya lancar, tamunya datang tepat waktu, semuanya baik-baik saja dari urusan teknis, cuaca, kemacetan, dan semuanya gitu. Titip Amin. doa. Nanti hari Kamis baru kita balik lagi menyapa teman-teman sekalian di siaran pagi kita yang di TikTok ini gitu. Malam ini gue ada undangan acara di Museum Nasional. Oh, Pameran foto dari beberapa fotografer ternama Indonesia. Jadi yang bikin jadi fotografer-fotografer ini diminta untuk membidik Indonesia dari matanya mereka. oh. Kalau nggak salah Mas Indra Leonardi juga ikutan, Arseto Diputro juga ikutan. Oh. Iya, judul acaranya Negeri Elok. Bagus ya? Oh, bagus ya, Negeri Elok. Bagus ya? Negeri Elok di Museum Nasional. Gue nggak tahu apakah sudah bisa dikunjungi secara umum atau belum gitu. Oh, kata geng Duet karena hari ini adalah hari fotografi. Oh, gitu. Oke. Berarti hari fotografi nasional ya? Oh, oke. Oke. Museum Nasional itu yang di Glodok ya? Bukan dong, yang di depan Monas. Oh, yang ada gajah. Benar, Museum Nasional aka Museum Gajah. Oh, oke. Iya, beda sama Monumen Nasional juga beda. Iya, depan Monas, benar. Oke, berarti event hari ini yang akan lo hadiri itu masih event undangan ya. Berarti hari Jumat lo bisa update apakah event tersebut, pameran itu akan dibuka untuk umum ya. Kenapa nggak Kamis ya? Kenapa dari Rabu langsung? Kan Rabu kita jeda, Kamis Oh kita iya. siaran kan? Oh iya, Kamis. Bisa Kamis. Ya? Iya, Kamis. Pegel. Apa perlu kita bongkar juga tamu kita besok siapa aja di Duet With? Social Nggak first. masalah. Nggak masalah. Karena kan sekarang- ingat kata Mas Iwan Effendi, ya? Apa? Nggak usah dikip-kip kalau zaman Oh ya sekarang. udah. Ya udah. Oke. Biar mereka tuh penasarannya organik gitu. Oke, kita bongkar Ya. ya. Roaster tamu kita sekaligus memberikan beban moral kepada tamu-tamu kita ya. Nyaho lu udah diumumin sampai lu batalin besok, awas itunya. Hey!
Hipnoterapi deh, biar santai sedikit. Kurang santai apa? Duri gue udah lunak begini. Di sini hipnoterapi gue jadi butiran debu. Enggak, lo kayak ubur-ubur. Lu bikin dong pameran fotografi khusus buat gue dan teman-teman gue Indonesia Kelok yang jalannya berkelok-kelok. Kan kalau Indonesia elok gue nggak masuk tuh kategorinya. Indonesia kelok gitu, berkelok-kelok. Kaum skoliosis, yes. Yang kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Orang tuh kalau cukup tidur enak emang kalau orang cukup tidur tuh. Kemarin tuh gue kurang tidur, memble banget. Gue tidur kemarin 7:30 nih, 7:30 gue tidur capung Benny, nggak ada 2 gue capung ya. Lelah secara fisik ya. Ember fisik capek. Oke, roster tamu kita, silahkan. Oh ya. Jam 10 pagi pertama jika semua berjalan lancar adalah Mira Lesmana dan Riri Riza. Ya, 1. Ya, the dynamic duo yang sudah 17 tahun bersahabat dan bekerja bersama kalau nggak salah. Betul. Terus yang kedua KD. KD itu siapa, Kak? Sekarang maunya dipanggilnya KD. Hah? Iya. Lah, waktu dia konser kemarin itu dia udah sekarang namanya KD lagi, bukan Krisdayanti. Enggak, itu panggilan dia di Malaysia, Kedi. Di sini juga sekarang KD. Balik lagi kan yang konser terakhir sebelum ini kan KD. Ih, lu kurang update ya, Beb. Ya kita impas lah. Gue update di dunia pemerintahan, lo update dunia entertain. Iya. Tain. Oke, lanjut. KD. Tain ya, bukan tainment ya, entertain. Tain. Terus Yang ketiga. jam 3 kita ada Abu Marlo. Iya. Enggak, jam 4 Abu Marlo. Oh, jam 4 Abu Marlo. Sebelum Abu Marlo siapa ya? Ini akan jadi, ya kita coba lihat ya, nanti akan seperti apa. The Lawalatas. Oh, MG, how could I forgot that? The Lawalatas tuh asumsi gue berarti bukan cuma Mama Regi loh. Oscar sama Mario. Ya. Tilu. Betul. Sehari 4, episode 1 2 orang, episode 3 3 orang. Yes. Gue udah bisa bayangin sih, besok gue pasti udah bukan melata lagi. Menguap. Dan yang gue tepuk tangan sama lu ya, lu tuh selalu deh, tiap kali kita syuting, kan kita selalu syuting 4 episode. Lu selalu selesai syuting jam 5. Gue tuh biasanya kita selesai wrap up itu jam 5.30 lah ya, paling the latest gitu. Wrap up 5.30. Gue tuh udah gak punya kekuatan untuk ngomong, untuk berkata-kata, bahkan mau copot baju aja males. Gue cuma nungguin anak-anak bobongkar sambil diam. Tapi lo selalu punya jadwal meeting. Gue bingung loh. Hebat loh. Besok Aku pun ralat, begitu bukan. kan? Iya, besok betul. Aku ralat bukan Oscar, Asya. Asya. Betul. Ya, well, not 100% salah karena Oscar Lawalata adalah her brand kan, yang memang sudah kita kenal gitu. So Correct. it's not 100% improper. Yeah, so it's Mama Regi, Mario, and Asya. The Leweletes. The Leweletes. Ya, Bismillah. Semoga kalau gue cuma minta doanya, semoga besok kuat, energinya terjaga dengan baik, dan diberikan kelancaran untuk 4 taping kita. Semoga hari ini lancar, geng duet yang dari tadi ngetap dan juga menikmati, akhirnya menjelang kita tutupan megah, KPI 1M itu terwujud. Pas kemarin kita duet and the gang dinner gitu ya, kayaknya sebelah gue tuh nanya, ada gunanya nggak sih, Bo, kita tuh nge-tap sampai 1M? Ada, apa gunanya? Karena begitu tapannya nyampe 1M itu, our content get pushed to other people yang selama ini belum pernah terpapar dengan konten kita. Jadi, nggak ada yang sia-sia, toh? Ya, besok baju apa sih, Bo? Besok bajunya Dior. Oh, oke.
Siap. Jadi lu bawa daleman, bawa bawahan, sama ya terserah lu lah. Lu mau taruh pot kembang di sini kayak Cimehong, lu mau taruh Bendera, bendera, Cimehong bendera, lu mau taruh bendera di sini kan. Lu kan soalnya nggak bisa diatur ya. Ntar kalau gue bilang bawa dalemannya, gue nggak mau pakai daleman, oke Iwet gitu. Kalau gue bilang bawa aksesoris, gue nggak mau pakai aksesoris, oke nih. Bawa celana, kata siapa gue mau pakai celana? Ya jadi gue gini, gue kasih tahu aja yang gue siapin apa. Selebihnya cuka-cuka lo deh ya. Kayak waktu kemarin tuh ya, duet and the gang kan di briefing sama Mbak Wati sama Hana. Ini rundownnya ya Kak, begini. Terus Tiara bilang, kalau bisa urut ya Kak, supaya aku nyatetnya nggak repot. Si Iwet diem aja. Gue lupa nanya tuh, Wet gimana? Mau ikut apa? Kita ikutin ya. Dia diem aja. Gue lihat dia mau mulai nggak ya? Dia nggak mau mulai. Ya udah deh, gue mulai. Begitu gue mulai dia gini, kenapa sih harus terpatri pada rundown? Sementara Tiara di belakang lo dengan laptopnya dia, notulen. Kenapa harus urut rundown? Karena dia harus nyatet, Mali. Dia kan tangannya 2, bukan 8. Yang kalau lu pindah-pindah tuh dia bisa ngetik. Gue nggak bisa diatur-atur. Gue tahu lo nggak bisa diatur. Orang-orang di bawah lu hidupnya kasihan kalau nggak ada aturan. Gimana sih notulensi begini? Gitu ya, sedikit aja bocor halus. Pantesan mukanya tuh agak bingung gitu ya pas gue pulang ini. Harusnya tuh tadi kita jangan kasih rundown ya. Jadi biar Mas Dev tuh nggak terpaku. Karena kan Mas Dev kalau di brief tuh pasti dia taat aturan. Mukanya cuman gini. Iya Mas. Ada jeda sedikit tapi tetap iya Mas. Iya, kan waktu di duet and the gang itu gue, lu ya, kita kan duduk berseberangan. Jadi lu nggak lihat di belakang lu itu siapa dan mereka pada ngapain. Jadi tiap kali lu running off script tuh mereka semua berdiri. Ya kita kan harus balance. Lo yang teratur, gue nggak teratur. Udahlah. Bukan kurang empati, jangan suka ngejudge lo pada. Enggak, karena lu tuh nggak suka diatur, tapi hobinya ngatur. Iya itu aku. Memang aku seperti itu. Oke, kita ketemu besok ya, geng duet. Katanya besok kalau nggak? lusa. Kamis. Aduh. Sekarang handphonenya dimatikan dan dimulai kehidupannya. Nggak bisa Bye-bye. Kak. Mau kerja, nggak boleh handphone dimatiin Kak. Nanti kalau bos WhatsApp gimana? Oh iya, kalau bos WhatsApp, kamu begitu ngelihat dia di nudge, kamu ngangguk aja dalam hati. Bye.